Hai Dramania, jumpa lagi sama kita di drama Derereto Bercengkrama. Hahaha. Acara sensasional berbau fakta Fakta kata siapa? Netizen. dan semakin valid karena dilansir langsung dari portal berita viva.co.id. Yeay. Ada berita apa nih di awal tahun 2023? Udah lewat deh. Udah Februari nih, Januarinya udah berakhir kemarin. Tapi banyak banget berita yang mengejutkan kita semua nih. Tiba-tiba beberapa artis itu ada yang menikah. Ada beberapa yang kita nggak tahu kalau mereka ternyata pacaran. Karena mereka nggak pernah ngumbar pacarannya. Tiba-tiba kemarin di akhir Januari ada pemberitaan bahwa mereka menikah. Siapa aja sih yang nikah? Yang paling menghebohkannya itu pernikahannya Mikha Tambayong sama Deva Mahendra. Betul. Itu ketika jadi FYP ya, langsung komentarnya tahu lah. Kalau mereka berdua pacaran kita semua tahu kan. Cuman pas menikah itu kita sangat terkejut karena kita nggak nyangka ternyata pacaran mereka yang beda agama ini bisa berakhir di pelaminan. Iya, sama. Aku pikirnya karena mereka beda agama, cuma sekedar menjalani hubungan aja. Tau-taunya pas nggak ada kabar-kabar apa. Tau-taunya muncul di media sosial mereka sudah menikah di Bali. Dan itu juga kemarin sempat jadi heboh sama netizen karena perihal perbedaan agama itu. Ya, mereka mempertanyakan siapa nih yang lock out dari agamanya. Kalau menurut Dera siapa? Nggak tahu siapa ya. Kemarin banyak yang pro kontra sih ya, dan ada beberapa netizen juga yang bilang udahlah nggak usah ngebahas tentang agamanya gimana, yang penting mereka bahagia. Tapi ada juga beberapa yang sangat menyayangkan pernikahan beda agama ini. Tapi kan kita nggak tahu mereka agamanya satu sama atau beda gitu kan, karena kan dari dua belah pihak juga tidak ada yang konfirmasi gitu. Tapi lebih banyak dari netizen tuh yang bersabda keduanya ini menikah dengan agama masing-masing. Jadi, cuman kan belum kebukti kebenarannya. tapi menurut gue sih iya, karena dari sisi Mikha itu punya keagamaan yang cukup kuat gitu. Begitu juga dengan Deva ya, maksudnya kayak nggak mungkin mereka ada yang pindah. Kalau menurut gue mereka akan sama kayak Nadine Chandrawinata dan Dimas. Pokoknya dari mereka berdua itu nggak ada konfirmasi, jadinya netizennya pada komentar sendiri gitu. Apalagi ada juga pemberitaan tentang foto pernikahan yang diunggah sama Mikha Tambayong, terus dikomentari sama netizen katanya muka ibunya disorot, muka ibunya katanya nggak bahagia. Gara-gara ibunya nggak senyum di foto itu. Tapi orang zaman dulu kalau foto emang gak ada yang senyum, orang mak gue juga begitu. Iya, tapi netizen pada bilangnya, wah di foto itu ibunya Deva Mahendra itu nggak senyum, jadi disangkanya ibunya itu tidak setuju sama pernikahannya. Gak mungkin seperti itu karena ibunya Mikha baik. Ibunya Dev Mahendra. Ibunya Mikha kan udah meninggal. Ibunya Deva. Iya, ibunya Deva Mahendra disorot. Jadi yang postingnya itu Mikha Tambayong. Ada foto pernikahan gitu kan, keluarga sama orang tua gitu kan. Nah, yang disorot itu wajah ibunya Deva Mahendra. Katanya karena nggak senyum, jadi dibilangnya nggak setuju sama pernikahan ini gitu. Tapi bisa jadi sih ya. Maksudnya orang tua mana sih yang ingin anaknya menikah dengan yang tidak seiman? Kalau kita mau ke surga, otomatis jalannya adalah yang sama, yang beriringan, yang searah. Ya kan nggak mungkin lu mengantarkan wanita lu ke gereja terus habis itu lu berbelok arah. Kan lebih baik kita ke satu pintu yang sama dong. Tapi masalahnya di foto pernikahan mereka kan nggak ada juga yang menandakan mereka nikahnya secara apa gitu kan. Maksudnya secara Islam fotonya nggak ada ijab kabul gitu kan. Secara agamanya Mikha juga nggak ada foto di gereja atau gimana gitu kan. Jadi kita emang nggak tahu nih mereka mengusung pernikahan yang netral, tidak mencolok ke agama yang satu dan yang satunya lagi. Tapi kan di Indonesia nggak boleh nikah beda agama. Di Bali boleh. Kata siapa? Iya, elah, coba lu ke Bali sekarang gue kasih tiket. Lu cek sendiri. Sekarang tuh di Bali ada bisa menikah beda agama. Apa sih MUI apa KUA sih yang ngeluarin bahwa mereka tidak setuju dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Kan Bali masih Indonesia. Ya kalau mereka dapat di pelosok-pelosok yang bisa nikah beda agama gimana?
mereka kan pasti cari. Yang pasti ya menurut gue mereka nikah dengan agama masing-masing. Pakai adat sih ya, dia si Deva waktu yang sebelumnya tuh pakai baju adat dia, ya kan? Pakai kopiah gitu, tapi itu sebenarnya bukan menandakan secara Islam, itu emang baju adat. Nah kalau yang pasti resepsinya itu pakai baju putih, itu seperti memang menandakan selayaknya pernikahan orang Katolik sih, kalau menurut gue kayak acara. Ya kan gue Nasrani gitu ya, jadi yang nggak tahu gitu kan, sampai sekarang kita nggak tahu mereka menikahnya secara beda agama atau gimana. Tapi pokoknya doain aja, semoga mereka bahagia dan langgeng pernikahannya. Tapi mereka keren loh, bisa jadi motivasi. Gue juga kalau dapet pacar beda agama bisa nikah dong. Termotivasi gue, makasih Deva ya. Selama ini kan stigmanya kalau beda agama udah nggak mungkin bisa menikah, ya kan? Tapi dengan melihat kan tadi lo bilang ada baiknya kalau seagama. Iya, tapi kan kalau beriringan kan katanya nggak enak, nanti yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Tapi kan kita nggak tahu nanti ke depannya Kak. Nggak lah, semoga gue doain lo semoga yang seagama aja lah udah, biar nggak jadi perdebatan netizen juga. Tapi kalau sama yang beda lebih melengkapi nggak sih? Nggak tahu kenapa ya kita kalau menjalani hubungan lebih seringnya bertemu sama yang beda. Itu kayak di real life tuh seperti itu. Ya mendingan kalau misalnya udah tahu nggak sejalan, udahan aja daripada sampai lo jadi jatuh cinta banget sampai nikah sampai beda agama. Menurut gue pas lo tahu udah beda ya udah nggak usah dilanjutin. Berarti pernikahan Mika sama Deva nyesek ya? Iya, buktinya mereka ketawa, happy, bahagia gitu kan. Ibunya Deva enggak. Itu kan netizen, gara-gara di fotonya nggak senyum, dibilangnya nggak bahagia, nggak merestui. Aduh. Terus lanjut lagi nih, ada lagi pernikahannya Kiki Saputri sama Muhammad Hairi. Kalau ini sih kita udah nggak kaget ya, karena emang dari Kiki Saputrinya sendiri sering membagikan momen bahagianya di Instastory kayak lamaran gitu kan. Dia nggak ngumpet-ngumpet lah gitu kan. Terus waktu persiapan pernikahannya juga Kiki sering share di Instastory-nya gitu. Cuman yang bikin heboh di pernikahan Kiki Saputri adalah para tamu undangannya, pejabat-pejabat semua yang datang, bahkan saksi nikahnya aja Menteri BUMN Bapak Erick Thohir gitu. Ngeri banget. Hobi dia kan roasting pejabat-pejabat. Iya, tapi mereka datang, mungkin takut di roasting lagi sama Kiki kalau nggak datang gitu kan. Acaranya megah ya. Megah banget ya, secara yang menghadirinya pejabat-pejabat gitu kan, nggak mungkin biasa-biasa aja gitu. Dan Kiki juga cantik banget ya. Cantik banget. Suaminya juga ganteng banget. Iya, pokoknya Kiki pangling banget karena kan kita tahu dia apa sih namanya pecicilan segala macam. Tapi lucu deh, baju nikahnya Kiki Saputri itu di belakangnya itu tuh ada ini lirik lagunya Michael Jackson. Yang apa tuh judulnya? Lady in My Life kalau nggak salah. Nah itu sempat dinyanyiin juga sama Muhammad Hairi waktu lamaran. Makanya ditulis ada lirik. Iya, bagus mungkin banget bajunya. Mungkin nyanyiin lagi tapi takut lupa lirik. Jadi bisa biar jadi. tinggal balik. Iya kan? Apa maksudnya Ki? Bisa jadi gitu. Nah terus mereka lagi bulan madu katanya ke Eropa. Dan kemarin Raffi Ahmad itu kan waktu pas datang ke nikahannya nggak ngamplopin. Iya, dicari loh sama si Kiki. Mana ya ini Raffi nggak ada amplopnya. Tapi akhirnya Raffi Ahmad ngasih 50 juta buat Kiki gitu. Enak, orang kaya enak ya. Gitu. Itu nggak mikir sebulan gimana ini. Bukan 5.000 atau 2.000 perak tuh yang udah pada. Emang tetangga gue. Gitu. Acara kondangan buka 2.000, 5.000. Soal Kiki sama suaminya katanya tuh Kiki ini mendapatkan buah yang baik dari kesabaran dia selama berpacaran sama pria yang sebelumnya. Karena Kiki sempat gagal nikah 2 kali. Iya. Bukan gagal nikah, maksudnya gagal mau menikah udah 2 kali gitu. Jadi yang pertama, yang kedua tuh dia udah nyiapin pernikahan, ternyata nggak jadi. Nah yang sekarang itu alhamdulillah jadi. Kalau yang sebelumnya katanya kan Kiki yang ngempanin. Oh gitu. Gosipnya begitu kata netizen. Ini jadi pelajaran juga ya buat kita. Maksudnya berbuat baik aja sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu apa yang kita dapat. Karma baik, karma buruk. Intinya berbuat baik aja. Alhamdulillah. Kamu juga sabar ya. Siapa tahu jodohnya tahun ini. Tolong dong yang penonton di sini ada satu aja yang ngajak gue kenalan gitu. Nanya nama gue, Instagram gue nggak ada. Semuanya maki-maki gue. Ada lagi nih yang bikin lumayan bikin heboh. Berita pernikahannya yaitu Julian Jacob sama Miriam Eka. Si Julian ini kan mantan pacarnya Brisya Jody. Nah, si Miriam
sahabatnya Jody. Makanya kemarin sempet juga nih netizen ngamuk gitu kan. Kalau pernikahan yang lain banyak doa, banyak ucapan, Iya, ini beda. Tapi ini emang pemberitaannya itu pas dari lamaran waktu bulan Desember. Waktu bulan Desember itu emang udah ada pemberitaan yang gak enak sih buat mereka berdua. Jadi disangkanya selingkuh, sama-sama selingkuh. Jadi si ceweknya selingkuh, si cowoknya selingkuh, terus mutusin pacarnya, terus mereka jadi pacaran dan sekarang akhirnya menikah. Sebenarnya agak ini juga sih membuat orang terkejut karena sebelumnya Miriam Eka deket sama Reza Dharmawangsa, teman duet gitu, cover lagu. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba. muncul lamaran bersama Julian. Tapi kan gitu. si Miriam Eka-nya bilang dia sama pacar yang sebelumnya udah putus 1 tahun yang Nah, lalu. Saya kurang tahu deh pacarnya siapa, tapi dia sempat dikabarkan dengan Reza Dharmawangsa sebelum dengan Julian. Tahu-taunya menikah dengan Julian dan banyak komentar yang bilang pas lamaran ya kita lihat aja nih Mereka bakal sampai nikah nggak? Wah kayaknya cuma sampai lamaran doang. Ternyata cuy dibuktiin. Sampai nikah. Tapi emang jaraknya emang nggak jauh ya. Jadi Dari pas lamaran. lamaran itu Desember, menikahnya kemarin di akhir Januari gitu. Atau mungkin sebenarnya dia karena kepanasan gara-gara komentar netizen, jadi yaudah kita nikah aja, kita buktiin sama netizen ini kita bisa nikah gitu kali ya. Berarti si Brisia Jody ini jagain pacar orang ya, jodoh orang ya. Ya, tapi kan si Jody juga dapet yang cakep, nggak apa-apa Jo. Iya sih. Tapi kan kemarin juga sempat ada juga tuh pemberitaan kalau Brisia Jody juga kan dulu katanya ngambil si Julian ini dari apa? Dari siapa? Jola, Dari Marian Jola gitu. Cuman ya nggak tahu lah, namanya juga anak muda Ya, ya. intinya Julian ini sangat ditandain dengan netizen itu adalah pria yang mengambil merusak pertemanan. Jadi waktu sama Marian Jola, ya kan Marian Ya sama mungkin Jody jadi musuhan. mungkin karena si Julian ya circle temennya itu doang kali, jadi dia ya udahlah ini tapi aja nggak gitu etis kan. dong. Lu masa misalnya kayak lu deket sama siapa gitu, terus lu tahu temen lu suka sama dia, pacaran sama dia, terus lu ngembat juga. Itu gak etis namanya. Tapi kalau yang Miriam ya mungkin emang jodoh ya. Makanya Jodoh yang Si disengaja. Juliannya juga kayaknya mainnya kurang jauh ya. Jadi temennya itu lagi, jadinya pacarannya sama itu juga. Atau mungkin emang dia punya sensasi tersendiri kalau bisa pacarin temennya. sahabat mantannya. Iya ada loh, merasa tertantang, merasa laki-laki saya. Juga Gitu. sih. Terus ada lagi nih Wafda, siapa? Wafda Saifan sama Safira juga nikah kemarin di akhir Januari. Wafda nih yang Wafda itu mantannya Keisha Ratuliu. Nah, dia kemarin akhir Januari menikah. Kita juga taunya dari postingan-postingan beberapa public figure dari Instastory-nya yang ngucapin selamat menikah sama Wafda dan Safira gitu. Dulu Wafda tuh viral karena kisah cinta dengan Keisha Keisha. sangat tragis ceritanya. Seakan-akan ada penyiksaan dan lain sebagainya. tapi nggak nggak tahu. Gitu. Bener nggak sih Cuma, si Keisha itu disiksa? kalau memang ia searogan itu, semoga sekarang sudah lebih baik ya. Karena kan sebelum sama yang sekarang juga sempet pacaran sama siapa tuh yang rambutnya panjang tuh cewek aja. Oh iya sih, ini pelawak itu, pelawak lagi, selebgram itu Iya, kan, selebgram sama yang selebgram. meme-meme Iya, itu. ternyata nikahnya sekarang sama Safira, katanya sih seorang dokter. Oh bagus, dia gitu. bisa ngobatin Iya. mental kali. Tapi iya loh, Wafda tuh Ya yang dokternya apa dulu? Oh iya sih. Bisa ngobatin mental. Dokternya dokter apa dulu kita nggak tahu. Tapi yang si istrinya kagak takut ya yang namanya kekerasan ya. Itu kan udah seperti habit gitu, kayak susah hilang. Ya tapi kan itu cuman pemberitaan, tak. Siapa tahu aslinya gitu. Ternyata dia enggak baik lah. kan kita nggak tahu. Pokoknya doain aja lah supaya mereka lancar-lancar aja. Nggak ada Seorang wanita kalau udah apa-apa. sampai angkat bicara dan mengumbar aibnya sendiri, itu berarti Tapi kenyataan. Keisha juga kan nggak mention nama si Wafda, emang mention? Tapi itu sudah sangat menjurus. Mantan dia terakhir siapa? Udah menjurus banget, nggak bisa positif kalau ini. Ya Wafda semoga bisa lebih baik, sudah merubah dirinya untuk nggak arogan lagi, karena wanita itu dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi kamu udah
wajib menghormati seorang wanita selayaknya menghormati ibu kamu sendiri. Betul, dan nanti juga kan istri kamu akan jadi ibu dari anak-anak kamu. Iya. Gitu. Ya kita udah kayak bener aja gitu. Maaf, Ini maaf, kan maaf jadi dah. kayak ini ya, kayak apa namanya, berita ibu dan anak. Iya. Jadi Nah, salah. yang terakhir nih yang lumayan mengejutkan juga, pernikahannya Angel Peter sama suaminya itu siapa? Andreas Wisesa gitu kan. Karena kita juga selama ini postingan-postingan dari dan pemberitaan-pemberitaan dari Angel Peters kan nggak ada tentang pacaran kayak gitu-gitu kan. Tiba-tiba mereka nikah kemarin pas hari Senin deh kalau nggak salah ya. Gue juga taunya tuh pas ngeliat Instagramnya Vidi Aldiano. Oh, duta Duta persahabatan. pernikahan Oh, sekarang duta diganti pernikahan. Aduh. karena dia selalu datang ke nikahan public figure, dan dia selalu postingnya tuh nggak nanggung postingnya tuh di Instagram feed. Biasanya kan cuma Insta story doang, kalau dia tuh di Instagram feed, dan dia selalu nyanyi di nikahan temen-temennya Bener. itu. Berarti dia sibuk banget nih ya di pernikahan orang-orang ini ya. Iya. Nah, yang dari si Angel Peters ini banyak juga yang mempertanyakan siapa sih sosok Andreas Wisesa itu gitu kan. Banyak netizen yang cari tahu, yang tadi gue baca-baca sih dia anak kedua dari salah satu pejabat lah gitu. Gitu Tapi sih. by the way ya, si Angel Peter dulu gue nonton dia waktu masih Idola audisi. cilik. Ini masih kecil, Iya. kayaknya lebih tua gue gitu. Kenapa dia nikah duluan sih? Gue mikir lo mau ngomong apa? Gue jadi berpikir flashback gitu. Emang pas lo nonton Idola cilik, lo kelas berapa? Ada kali gue udah SMP. Oh, si Angelnya itu di bawah lo. Iya. Oh, tahu-tahu sekarang nikahnya duluan si Angel Gue Peters. flashback nih, orang masih dulu. Jodoh, idola. takdir itu emang nggak ada yang tahu gitu kan. Mungkin emang sekarang jalannya dia duluan yang nikah. Ya gitu. ampun, bener Mungkin lo banget. dikasih kebahagiaan sama Tuhan lo nanti dulu gitu. Ya Allah, ya Allah. Tapi kalau mereka nikah cepet, adem ya komentar kita ya. Ntar kalau gue nikah cepet, orang pasti komentarnya beda. Hamil duluan. Pasti gitu. Tapi iya sih untungnya. Bukan, maksudnya Coya. dari artis-artis yang tadi kita sebutin pernikahan di akhir Januari yang mengejutkan itu nggak ada komentar hamil duluan sih. Iya kan, Nggak ada. Semuanya positif, cuman yang satu aja tuh yang tadi beda agama gitu. Iya. Tumben netizen pada berbudiman. Besok Jumari udah cantik banget. Iya. Hamil kita hitung nih. Makanya lo kalau pacaran jangan diumbar-umbar Iya, kayak mereka ya. Tiba-tiba mereka pacaran yang nggak ada tahu, tiba-tiba nikah atau gitu. mungkin pacaran tapi nggak terlalu mengekspos. Iya, Untuk benar. hal tertentu aja gitu. Oh boleh. Tapi nggak bisa gue kalau apa-apa harus pamer. Nggak bisa gue menahan-nahan. Nggak bisa. Jangan tahan aku. Gitu. Udah, segitu aja. Udah Nih, segitu nikah. aja buat berita nikah para selebriti yang mengejutkan di akhir Januari kemarin. Semoga langgeng menjadi pasangan yang sakinah. Mawaddah warohmah, bahagia sampai maut memisahkan. Sekian dulu ya drama kita hari ini. Mudah-mudahan di drama-drama berikutnya akan ada perbincangan yang lebih seru ya, Ta ya. Ya, yang berfaedah. Jangan lupa terus baca artikel di fifa.co.id, terus jangan lupa juga tonton semua program-program YouTube di channelnya fifa.co.id dan flix.id. Dera Reta pamit, dadah!